semuanya, kita dari kelompok 5 dan kita di sini akan menjelaskan tentang program kita, yaitu program tentang Decipher. Sebelum kita masuk ke intinya, kita akan memperkenalkan diri dulu sendiri dan menghandle apa ya. Silakan dimulai dari kalian. Perkenalkan, nama saya Yosefina Ota. Saya akan menghandle bagian decrypt. Maka nama saya Neo Anusmeden, saya akan menghandle bagian entry. Saya Avalin Diva, saya menghandle logikanya. Dan saya Satria Putra sebagai ketua, saya akan menjelaskan semua programnya yang akan melakukan semua decrypt dan logikanya ke dalam satu program. Dimulai dari sekarang. Oke, jadi sebelumnya saya akan menjelaskan dulu tentang apa itu Decipher, dibuat oleh siapa dan caranya apa. Jadi Decipher adalah algoritma kriptografi klasis yang berbasis substitusi poligraf yang menggunakan konsep aljabar, khususnya perkalian matriks. Ya, setiap blok plain text nantinya akan diubah menjadi vektor angka, dan vektor angka ini akan dikalikan dengan kunci matriks berordo n kali n. Nah, kita di sini akan menggunakan modul 2x2 sesuai dengan ukuran, yaitu tadi 2x2. Hasilnya nantinya adalah setelah dikonversi menjadi huruf, menjadi ciphertext, itu akan menjadi sebuah simbol-simbol notasi yang akan sulit untuk dipecahkan seperti itu. Jadi untuk sejarahnya adalah Decipher itu diperkenalkan oleh pertama kali oleh Lester S. Hill pada tahun 1929. Si Lester S. Hill ini menuliskan makalah berjudul Cryptography in an Algebraic Alphabet, di mana penekanan utamanya dia di makalah ini adalah penggunaan matrik dan aritmatika mod n atau modulo ya untuk kriptografi. Meski sederhana dibanding algoritma modern, Decipher menjadi tonggak awal penerapan matematika abstrak dalam sebuah enkripsi. Halo semuanya, saya di sini akan menjelaskan logika program kita. Pertama itu kita harus menjelaskan variabel globalnya dulu. Ada ASCII, min, dan ASCII shape. ASCII shape itu yang printable ya teman-teman, sebesar 223, dan yang tidak printable sebesar 33. Kemudian kita akan menginputkan key untuk kita nanti mencari determinal dan inverse untuk mencari encrypt dan decryptnya. Nah, untuk mencari encrypt itu kita tinggal mengalikan key-nya saja. Jadi kita nanti dua-dua teks yang dimasukkan itu akan dibaca dua-dua. Tapi kalau misalnya dimasukkan ganjil, jadi nanti yang program akan menyuruh agar karakter pertama mundur satu, di copy satu, bisa informatika nanti jadi informatika I gitu. Nah, kalau kita mencari determinan, kita tuh sebenarnya harus mencari determinannya dulu. Mencari decrypt, kita harus mencari determinannya dari I, kemudian mencari inverse-nya, dan kemudian dikalikan dengan ciphertext tadi yang lambang-lambang aneh lah itu nanti dikalikan. Kemudian hasilnya akan muncul ASCII tabel seperti huruf biasanya. Kalau cocok seperti encrypt yang dimasukkan tadi, berarti program sudah berjalan dengan benar. Begitu. Untuk lebih lanjutnya nanti akan dijelaskan teman-teman saya, ada encrypt dan decryptnya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai program saya, yaitu encrypt. Pertama-tama kita jelaskan input kunci. Program meminta kita untuk memasukkan kunci 2x2. Kita diminta untuk mengisi 4 angka yang digunakan sebagai kunci dalam proses enkripsi. Tapi tidak semua matriks bisa digunakan. Program akan menghitung determinan dari matriks tersebut dan memastikan determinan itu memiliki inverse modulo terhadap batas ASCII yang aman, yaitu 223. Lalu selanjutnya, setelah kita memasukkan kunci, kita akan diminta untuk menginputkan teks. Saat kita menginputkan teks JOJ, nah, lalu itu akan dicek oleh programnya apakah ganjil atau genap. Jika ganjil, maka nanti kata JOJ akan ditambahkan di bagian akhir itu menjadi J karena mengambil dari yang pertama. Kemudian program akan mengubah huruf tadi sesuai dengan nomor yang ada pada ASCII. Kemudian angka itu akan dikalikan dengan key yang sudah dimasukkan user. Dengan catatan, program akan dikalikan 22. Jadi, JO dikalikan dengan key, lalu JO dikalikan dengan key,
lalu JJ dikalikan dengan Q. Kemudian akan menghasilkan angka yang berbeda. Dia akan menghasilkan karakter di tabel ASCII, dan itu adalah output pada matriknya. Nah, jika penghitungan tadi jatuh pada tiga ke bawah, kan tidak bisa menampilkan karakter nih. Jadi, program kita akan menambahkan bilangan sejumlah 33 agar mengantisipasi hasil perkalian tidak jatuh di ASCII unprintable. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana dekripsi super itu terjadi. Fungsi dari dekripsi super adalah untuk mengubah teks yang telah terenkripsi kembali ke teks asli. Tahapan dekripsi super terdiri dari konversi ciphertext, yaitu untuk mengubah huruf ciphertext menjadi angka atau karakter yang dimulai dari 33 hingga 256 karakter. Menghitung input kunci untuk mencari matriks K-inverse. Dari matriks kunci enkripsi K. Ini melibatkan perhitungan determinan K, inverse determinan modulo 223 karakter, dan adjoin dari K. Mendekripsi blok dengan mengalihkan setiap blok angka atau karakter ciphertext dengan matriks K-inverse. Kemudian hasilnya dengan modulo 223. Ubah kembali karakter hasil dekripsi menjadi karakter di modulo 223 untuk mendapatkan plaintext hasilnya. Kesimpulan dari dekripsi adalah kebalikan dari enkripsi, di mana matriks kunci enkripsi K diganti dengan inverse K-inverse. Terima kasih. Oke, tadi sudah dijelaskan sama teman-teman saya mengenai encrypt dan decrypt dari Hilcipher secara rinci. Jadi saya di sini akan menceritakan apa sih kelemahan Hilcipher itu. Hilcipher di sini ada, kita sebut saja 3 kelemahan deh. 3 kelemahan Hilcipher tuh: 1. Rentan terhadap serangan non-plain text. Apa sih itu? Jika penyerang memiliki beberapa plain text dan ciphertextnya, misal yang kita pakai tadi adalah 4 huruf untuk Hilcipher 2x2, maka penyerang bisa menghitung kembali matriks kunci dengan teknik informatik modular seperti itu. Jadi membuat Hilcipher tidak aman untuk komunikasi nyata. Nomor 2, matrik kunci tidak valid. Apa sih? Gimana sih itu? Tidak semua matrik bisa digunakan. Matrik harus memiliki determinan yang punya inverse modulo. Tidak semua nilai itu inverse modulnya tidak semua nilai punya. Tuh, kalau negatif itu kemudian tidak bisa. Terus jika salah input kunci, proses encrypt dan decrypt bisa saja gagal. Yang kemudian kayak pertama tuh kuncinya berbeda, encrypt dan decryptnya kuncinya beda nih, nanti hasilnya akan berbeda tuh guys. Terus yang ketiga tuh tidak tahan terhadap brute force. Brute force tahu gak sih? Ya, aku jelasin nih. Penyerang bisa mencoba semua kemungkinan matrik kunci apabila jika hanya 2x2. Begitu guys. Untuk lebih lanjutnya mungkin searching sendiri. Terima kasih. Oke, sekian penjelasan di sini dari kelompok 5.